Yes, ini baru keputusan super mantap. Begini pernyataan jujur bos Aditya usai resmi perpanjang kontrak Beckham Putra tepat tadi malam. Sampai ngomong gini, "Wah, apakah itu?" Simak detailnya. Jelas ini super duper mantap. Info A1 pemain asing baru Persib asal Prancis akhirnya menyeruak. Christian Gomis yang bakal menggantikan Nick Kuiperskah. Tonton video sampai selesai. Tyrone Del Pino putuskan batalkan kontrak dengan Malut United hari ini dan akhirnya kembali ke Persib Bandung jadi harapanku usai keputusan mengejutkannya tepat tadi malam. Apa yang dikerjakan oleh Del Pino? Temukan jawabannya di sini. Luar biasa, tim kepelatihan Persib benar-benar mental Eropa. Di luar dugaan nekat ambil keputusan ini yang bikin Deddy Kusnandar bongkar satu hal hebat. Penasaran? Simak sampai tuntas. Memang klub gak tahu malu dan gak tahu diri. Bisa-bisanya Persija dikabarkan mengincar pemain ini yang juga diincar Persib Bandung. Kok sukanya nyomot-nyomot? Penasaran siapa orangnya? Temukan jawabannya di sini. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Yes, ini baru keputusan super mantap. Begini pernyataan jujur bos Aditya usai resmi perpanjang kontrak Beckham Putra tepat tadi malam. Sampai ngomong gini, "Wah, apakah itu?" Simak detailnya. Persib Bandung resmi memperpanjang kontrak salah satu bintang mudanya, Beckham Putra Nugraha, hingga tahun 2028. Pengumuman ini disampaikan langsung melalui laman resmi klub dan menjadi kabar yang sangat menggembirakan bagi bobotoh. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan memberikan penjelasan di balik keputusan besar ini. Beckham adalah local hero kita. Penampilannya semakin matang dan ia tengah memasuki usia emas sebagai pesepak bola profesional. Karena itu Persib memutuskan untuk melanjutkan kerja sama ini selama 3 tahun ke depan, ujar Aditya. Langkah ini bisa dibilang bukan hanya bentuk apresiasi, tapi juga investasi besar untuk masa depan. Musim pertamanya berakhir dengan 4 penampilan, cukup menjanjikan untuk seorang pemain muda. Namun seperti banyak pemain lain, perjalanan Beckham juga sempat terhambat pandemi. Liga 1 2020 dihentikan dan ia hanya tampil 1 kali dari 3 laga awal. Kontribusinya terus berkembang hingga akhirnya ia mencapai puncak karier dalam 2 musim terakhir. Beckham menjadi bagian penting dari keberhasilan Persib menjuarai Liga 1 2023/24 dan 2024/25. Ia tampil sebanyak 31 kali di musim 2023/24 dan 29 kali di musim 2024/25 dengan torehan 2 dan 6 gol di masing-masing musim. Tak hanya itu, pemain yang akrab disapa Etam ini kini telah mencatatkan 112 penampilan dan 14 gol, menempatkannya di jajaran pemain muda dengan caps terbanyak dalam sejarah Persib. Kontrak baru ini menjadi tanda bahwa Persib dan Beckham siap terus melangkah bersama menatap masa depan penuh ambisi. Kami berharap Beckham semakin matang dan memberikan kontribusi maksimal untuk Persib di 3 tahun ke depan. Lanjutkan Tam, tegas Aditya. Bagaimana menurut kamu bobotoh? Apakah perpanjangan kontrak Beckham adalah keputusan tepat untuk masa depan Persib? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Jelas ini super duper mantap. Info A1 pemain asing baru Persib asal Prancis akhirnya menyeruak. Christian Gomis yang bakal menggantikan Nick Kuiperskah. Tonton video sampai selesai.
Persib Bandung kembali jadi sorotan. Kali ini petinggi klub menyatakan bahwa mereka sedang membidik pemain asing asal Perancis untuk memperkuat skuad di musim 2025/2026. Belakangan nama Christian Gomis mulai mencuat dan disebut-sebut sebagai sosok yang masuk radar belanja Persib. Gomis sendiri merupakan pemain bertinggi 2 meter yang memiliki kewarganegaraan ganda, Senegal, dan Perancis. Isu ini mencuat usai akun Instagram fanbase @diversity_33 mengunggah foto sang pemain, lengkap dengan narasi bahwa ia dikabarkan akan segera merapat ke Kota Kembang. Bagi banyak pecinta sepak bola tanah air, nama Christian Gomis mungkin terdengar asing. Wajar saja karena ia belum pernah bermain di Indonesia sebelumnya. Tapi jangan salah rekam jejaknya cukup meyakinkan. Bek berusia 26 tahun ini pernah memperkuat Paris Saint-Germain B pada musim 2019-2020. Sebelum melanjutkan karier di sejumlah liga Eropa seperti Prancis, Bulgaria, Hungaria, hingga akhirnya berlabuh di Thailand. Musim 2024/2025, Gomis memperkuat klub papan atas Liga Thailand, BG Pathum United. Penampilannya terbilang impresif, 40 laga dengan total 3.160 menit bermain di semua kompetisi, mencatatkan 3 gol dan 1 assist. Catatan itu membuktikan bahwa Gomis bukan hanya tangguh di lini belakang, tapi juga bisa memberikan kontribusi saat bola mati. Jika resmi bergabung, Gomis diprediksi bisa memperkokoh lini pertahanan Persib Bandung. Dengan postur jangkungnya, ia diyakini akan sangat dominan dalam duel udara dan efektif mengantisipasi bola-bola atas sesuatu yang sangat dibutuhkan Persib untuk tampil lebih solid musim depan. Kabar baiknya, peluang merekrut Christian Gomis cukup besar. BG Pathum United sudah memastikan akan melepasnya di musim 2025/2026, sehingga Persib berpeluang merekrutnya secara bebas transfer. Kini tinggal bagaimana manajemen Persib mengeksekusi negosiasi, mulai dari gaji, bonus, hingga fasilitas lain yang bisa menarik hati sang pemain. Menariknya lagi, usia Gomis yang masih 26 tahun menjadikannya kandidat ideal untuk masuk dalam proyek jangka panjang Persib Bandung. Nah, Bobotoh, gimana menurut kamu? Apakah Christian Gomis cocok jadi palang pintu anyar Persib Bandung? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Tirone Del Pino putuskan batalkan kontrak dengan Malut United hari ini dan akhirnya kembali ke Persib Bandung jadi harapanku usai keputusan mengejutkannya tepat tadi malam. Apa yang dikerjakan oleh Del Pino? Temukan jawabannya di sini. Kabar mengejutkan datang dari Persib Bandung. Gelandang kreatif mereka, Tirone Del Pino, resmi pamit dari skuad Maung Bandung. Kabar perpisahan ini disampaikan langsung oleh Tirone melalui sebuah video yang diunggah di akun Instagram pribadinya Rabu 4 Juni 2025. Dalam video tersebut, Tirone menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh pendukung dan elemen klub. Saya menjalani musim yang luar biasa bersama Persib, baik secara individu maupun sebagai tim. Ini akan selalu menjadi kenangan indah. Terima kasih kepada para penggemar dan kota Bandung yang luar biasa, tulis Tirone dalam unggahannya. Tirone memang menjalani musim yang sangat impresif. Pemain kelahiran 27 Januari 1991 ini sukses membawa Pangeran Biru menjuarai Liga 1 dan bahkan dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga 1 musim lalu, sebuah pencapaian gemilang yang akan sulit dilupakan oleh Bobotoh. Namun di balik prestasi itu, negosiasi perpanjangan kontrak ternyata tak berjalan mulus. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan menjelaskan bahwa pihak manajemen telah melalui proses komunikasi baik verbal maupun formal dengan Tirone, namun tidak berhasil menemukan kesepakatan.
Jadi kami bertemu dan bicara berdua dan menyertakan dokumen formal dan kami sudah sampaikan tetapi tidak menemukan titik tengah perpanjangan. Tapi kami secara resmi sudah menyampaikan, ujar Aditya. Meski tidak diperpanjang, kontribusi Tirone sangat signifikan. Dengan 18 gol dari 31 pertandingan, serta tambahan 6 assist, Tirone menunjukkan bahwa ia bukan sekadar gelandang biasa. Dari total 2.541 menit bermain 29 kali starter dan 2 kali cadangan, peran Tirone begitu vital dalam mengatur ritme permainan dan menciptakan peluang. Bagaimana pendapat kamu, Bobotoh? Apakah Tirone seharusnya dipertahankan? Dan siapa yang menurut kamu pantas mengisi peran vitalnya musim depan? Yuk, tinggalkan komentar dan kenangan terbaikmu tentang Tirone. Luar biasa, tim kepelatihan Persib benar-benar mental Eropa. Di luar dugaan nekat ambil keputusan ini yang bikin Deddy Kusnandar bongkar satu hal hebat. Penasaran? Simak sampai tuntas. Libur kompetisi dimanfaatkan gelandang Persib Bandung, Deddy Kusnandar, alias Dado, untuk hal yang sangat berarti, berkumpul bersama keluarga. Tanpa agenda glamor atau destinasi liburan jauh, Dado memilih menghabiskan waktu di rumah, terutama karena libur kali ini bertepatan dengan momen Hari Raya Idul Adha. Liburan yang pasti pertama, minggu pertama karena bertepatan dengan Idul Adha, jadi sementara masih di rumah, kata Dado. Tak hanya itu, Dado juga tengah menantikan masa libur sekolah anaknya. Momen itu akan dimanfaatkannya untuk liburan kecil bersama keluarga tercinta. Sekalian nunggu anak libur sekolah. Jadi nanti pasti akan ada liburan lah pas libur sekolah, tambahnya. Namun meski tengah libur, Dado tidak sepenuhnya lepas dari aktivitas sepak bola. Ia tetap menjaga kondisi tubuhnya dengan serius, apalagi baru saja pulih dari cedera. Dado mengaku mendapat program latihan khusus dari pelatih fisik Persib, Coach Miro Petric, sebagai bagian dari proses pemulihan dan persiapan kembali ke performa terbaik. Sambil menjaga dalam kurung kondisi, apalagi saya kan baru sembuh, pastinya saya mengejar ketertinggalan dengan dapat PR lah dari Coach Miro Petric, jelasnya sambil tersenyum. Dado memang dikenal sebagai salah satu pemain Persib yang low profile dan tak neko-neko saat di luar lapangan. Fokus, disiplin, dan sangat menghargai waktu bersama keluarga, itulah Dado yang dikenal Bobotoh. Gimana nih menurut kamu, Bobotoh? Langkah Dado ini patut jadi inspirasi nggak? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar dan beri semangat buat Dado agar bisa kembali ke performa terbaik musim depan. Memang klub gak tahu malu dan gak tahu diri. Bisa-bisanya Persija dikabarkan mengincar pemain ini yang juga diincar Persib Bandung. Kok sukanya nyomot-nyomot? Penasaran siapa orangnya? Temukan jawabannya di sini. Persija Jakarta tampaknya tak ingin berlama-lama kehilangan sosok di jantung pertahanannya usai kepergian Muhammad Ferrari. Kini nama Andi Setio, bek tengah yang pernah sangat diidamkan oleh Persib Bandung, muncul sebagai target utama Macan Kemayoran untuk musim 2025/2026. Rumor ini bukan isapan jempol. Kabar bahwa Persib Bandung sempat mencoba mendatangkan Andi Setio pernah diungkap oleh akun seputar sepak bola Indonesia @kandabol pada 16 April 2023 lalu. Persib Bandung sedang menjalani negosiasi dengan center back Persikabo, Andi Setio, tulis @kandabol. Namun saat itu sang kapten Persikabo 1973 memilih bertahan dan negosiasi pun gagal terwujud. Kini situasi berubah drastis. Andi Setio yang sebelumnya bermain untuk Bayangkara FC telah resmi dilepas klub tersebut pada Minggu 22 Mei 2025 dan berstatus bebas transfer. Kabar terbaru datang dari akun fanbase Persija @area Persija Jakarta pada Sabtu dalam kurung 31 Mei 2025 yang menyebut bahwa Andi Setio masuk dalam radar rekrutmen Macan Kemayoran.
Breaking news, Andi Setio kabarnya diminati oleh tim Persija Jakarta. Andi Setio dipastikan tanpa klub untuk musim 25/26 setelah berpamitan dengan Bayangkara FC. Apalagi setelah keluarnya Muhammad Ferrari, Andi Setio dapat membantu pertahanan Macan Kemayoran, tulis akun tersebut. Dari segi peluang, kans Persija Jakarta untuk merekrut Andi Setio terbuka lebar. Status bebas transfer membuat proses negosiasi jauh lebih fleksibel, karena Persija tidak perlu mengeluarkan biaya transfer, cukup menyiapkan kontrak dan tawaran gaji yang menarik. Yang jadi pertanyaan, apakah tawaran Persija akan lebih menggiurkan dibanding klub-klub lain yang juga mengincar tanda tangan Andi Setio? Bek berusia 29 tahun itu bukan nama sembarangan. Pengalaman membela timnas Indonesia dan menjadi figur sentral di berbagai klub menjadikannya aset berharga di bursa transfer musim ini. Branko Ivankovic siap hancurkan Indonesia. Pemain Cina diminta tampil tanpa celah. Keluarkan ultimatum keras jelang laga panas lawan Indonesia. Ia menuntut anak asuhnya tampil sempurna tanpa kesalahan sedikit pun di GBK. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Timnas Indonesia akan menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta, Kamis (5 Juni 2025). Ini merupakan laga lanjutan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jelang laga, pelatih Cina Branko Ivankovic mengingatkan betapa pentingnya laga melawan Timnas Indonesia. Sekadar informasi, Tiongkok wajib mengalahkan Timnas Indonesia jika ingin menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Cina sekarang menduduki dasar klasemen Grup C dengan raihan 6 poin. Bila gagal memperbaiki posisinya, Tiongkok dipastikan tersingkir. Seperti yang diketahui, hanya peringkat 1 dan 2 yang dapat lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Kemudian dua tim yang finish di perangkat ketiga dan keempat dapat melaju ke putaran keempat. Tim yang menghuni posisi kelima dan keenam dipastikan tersingkir. Selamat datang semua, tidak hanya wartawan lokal tetapi juga Tiongkok. Kami semua tahu ini laga penting. Kami senang bermain untuk laga nanti. Ini laga yang sangat penting bagi kami karena persaingannya sangat ketat, kata Branko Ivankovic. Lebih lanjut, Branko Ivankovic berharap pemainnya bisa menunjukkan penampilan sempurna guna bisa mengalahkan Timnas Indonesia. Pelatih asal Kroasia itu menilai tim masih bisa berpeluang untuk menembus posisi 4 besar. Dan saya harap semua pemain menampilkan penampilan sempurna besok. Di grup ini memang sangat kompetitif, kandidat Jepang, Saudi, dan Australia yang kuat (lolos). Tapi Bahrain, Indonesia, dan Cina punya ekspektasi tinggi untuk lolos ke Piala Dunia, ucap Branko Ivankovic. Saya harap pemain saya konsentrasi penuh 100% untuk melawan Timnas Indonesia di Stadion GBK ini. Jika lengah bisa-bisa kami dilumat habis sama lawan. Top Marco, top coach. Patrick Kluivert tak asal bicara. Ini alasan logis kenapa Indonesia bisa bungkam Cina di GBK. Bukan sekadar optimisme kosong, Patrick Kluivert punya alasan kuat mengapa Timnas Indonesia bisa menang di kandang. Faktor atmosfer SUGBK, peningkatan performa pemain, dan strategi yang matang jadi kunci utamanya. Simak fakta lengkapnya di sini. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, percaya diri tim asuhannya bakal bisa mengalahkan Cina dalam laga kandang. Timnas Indonesia akan menghadapi Cina dalam laga ke-9 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (5 Juni 2025). Pertandingan melawan Cina akan menjadi laga penting buat Timnas Indonesia.
Pasalnya, tim asuhan Patrick Kluivert ini diwajibkan merah kemenangan agar bisa menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Pelatih asal Belanda ini sebenarnya belakangan ini cukup percaya diri bakal bisa membawa timnas Indonesia meraih kemenangan. Bahkan belum lama ini mantan pemain Barcelona tersebut menjanjikan kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir bahwa akan memberi kado kemenangan atas Cina. Rasa percaya diri yang dimiliki Patrick Kluivert ini bukan tanpa alasan karena tim Merah Putih sebenarnya telah menjalani persiapan panjang. Skuad Garuda sudah menjalani pemusatan latihan dalam kurung TC di Bali sejak 26 Mei 2025 sehingga tim memiliki persiapan waktu lebih panjang. Patrick Kluivert bahkan mengaku persiapan Jay Itzes dan kawan-kawan lebih bagus kali ini dibandingkan pada Maret 2025 lalu. Pasalnya, saat itu para pemain yang bergabung dari klub langsung menjalani persiapan untuk menghadapi Australia dan Bahrain pada Maret 2025 lalu. Hasilnya dalam laga melawan Australia pun tak memuaskan timnas Indonesia kalah 1-5 dari Australia. Namun untuk menghadapi Cina ini, Patrick Kluivert memastikan bahwa Ole Romeni dan kawan-kawan sudah dalam situasi siap. Kalau boleh saya katakan, saya sangat percaya diri, ujar Patrick Kluivert kepada awak media termasuk bolasport.com di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu dalam kurung 4 Juni 2025. Saya mengandalkan para pemain saya untuk mengeksekusi semua yang sudah kami latih, ucapnya. Dan saya benar-benar menantikan pertandingan ini. Saat ditanya seberapa optimistis Patrick Kluivert membawa timnas Indonesia meraih kemenangan lawan Cina. Pasalnya pertandingan ini baru akan menjadi laga ketiga buat sang pelatih memimpin timnas Indonesia setelah ditunjuk jadi pelatih sejak 12 Januari 2025 lalu. Mantan pelatih timnas Curaçao tersebut mengatakan bahwa rasa percaya diri ini karena ia telah melatih Jay Itzes dan kawan-kawan secara maksimal dalam persiapan ini. Menurutnya, Rizky Ridho dan kawan-kawan juga telah menunjukkan perkembangan luar biasa. Pasalnya, Kluivert menilai bahwa yang terpenting yakni pemain bisa menyadari apa yang harus dilakukan saat lawan Cina. Yang paling penting bagi saya adalah para pemain bisa mengenali hal-hal yang kami tawarkan kepada mereka, apa yang akan dilakukan Tiongkok besok. Dan yang mereka lakukan selama latihan sangat bagus, kata Patrick Kluivert. Penguasaan bola, kehilangan bola, dan transisi semuanya sangat luar biasa. Situasi ini membuat Kluivert percaya diri tim Merah Putih bakal bisa meraih hasil maksimal. Saya bilang, saya berharap hasilnya bagus dan saya percaya diri. Jadi, besok kita akan melihat apa yang kami bawa ke atas lapangan, jelasnya. Pelatih berusia 48 tahun tersebut mengatakan bahwa ia tak ingin terlalu banyak bicara soal pertandingan besok. Pasalnya, yang penting melihat aksi langsung Jay Itzes dan kawan-kawan di lapangan besok. Karena lagi, kita bisa banyak bicara, tapi besok yang penting adalah eksekusi pemain harus sangat presisi di pertandingan, ungkap Patrick. Karena sangat mudah untuk bicara, tapi besok kalau kita lihat kenyataannya dan kita duduk di konferensi pers setelah pertandingan, saya harap apa yang saya katakan sekarang jadi kenyataan. Ia pun berharap supporter timnas Indonesia bisa menikmati pertandingan melawan Cina. Saya harap para fans bisa menikmati pertandingan yang bagus, tuturnya. Dan saya berharap kami bisa memberikan hasil yang baik. Tapi saya sangat percaya diri untuk pertandingan hari ini.